Hai rappers, jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di Review. Review karena kali ini gue akan mereview sebuah album. Sebenarnya kemarin di konten sebelumnya gue sempat nunjukin albumnya, tapi nggak terlalu detail karena memang kontennya adalah unboxing, bukan review sebuah album. Nah, kali ini gue bakalan reviewnya agak lebih detail, mulai dari cover albumnya sampai isi di dalam covernya sampai lagu-lagunya. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Jadi sebelum kita masuk ke album yang akan gua review, gua mau sedikit flashback. Jadi di tahun 2011 The Massive pernah diundang manggung di Korea Selatan, tepatnya bukan di Korea Utara ya. Kalau di Korea Utara ketemunya Kim Jong Un nanti. The Massive sempat manggung di sebuah acara di Korea. Memang yang nonton banyak orang-orang Indonesia, di dalam satu stadion gitu. Tapi kita main bareng sama artis Korea juga, girls band juga deh kayaknya kalau nggak salah. Ada, kita sempat foto juga, cuma fotonya gue lupa harus nyari di mana. Tapi intinya di situ gue mulai cari tahu siapa sih musisi Korea yang lagi naik saat itu. Saat itu sih yang gue denger kalau band ya, ada CN Blue, ada FT Island. Terus kalau boy bandnya ada boy group ya nyebutnya. Itu ada kalau nggak salah Super Junior, Suju kayaknya udah memang lagi gede banget ya saat di tahun itu ya. Nah, tapi gue tuh penasaran sama lagu-lagu yang menjadi soundtrack film. Nah, karena kan drama Korea ini kan juga peminatnya banyak banget ya. Di Indonesia juga banyak banget yang tahu sama drakor ya, orang menyebut drakor. Sampai ke soundtracknya itu sangat erat sekali ya. Maksudnya orang tuh ingat banget sama, kalau udah nonton drakor pasti ingat soundtracknya. Waktu itu gue dikasih tahu sama teman-teman di Korea, siapa sih penyanyi yang bagus, yang lagunya bagus-bagus. Ada tuh yang sering jadi soundtrack film juga. Siapa? Kim Bum Soo. Nah, akhirnya gue beli CD-nya saat itu, dan ini dia CD-nya. Ini adalah bukti bahwa gua itu juga mendengarkan lagu-lagu Korea. Jadi gua tuh nggak milih-milih. Apapun gua dengerin selama itu bagus. Buat kuping gue, bagus itu kan selera ya. Maksudnya menurut gua bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Tapi yang menurut gua bagus itu gua dengerin. Tapi gua tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan musik yang lain atau genre yang lain. Buat gua musik itu adalah musik itu bagus semua kalau buat gua gitu. Tinggal lu suka atau nggak suka. Kalau suka ya didengar, kalau nggak suka nggak usah didengar. Simple banget. Penikmat musik tuh simple. Jadi nggak perlu tiba-tiba wah itu mah band yang lu dengerin katrok tuh, atau wah lagu gue yang paling keren, nggak gitu. Musik adalah musik gitu, nggak perlu dikotak-kotakin ya, karena saya adalah vokalis The Massive, bukan kotak, oke? Ya udah ya. Oke. Kaget. Kameramennya dia ketawa, gua ketawa, dia ketawa juga. Sebelum gua review album yang memang akan gua review setelah ini selingan dulu ya. Ini dia, ini salah satu album yang gua punya, jadi gua nggak bohong bahwa gua memang punya albumnya, gua beli CD-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini Korea nih ya. Ini walaupun cuma CD begini, tapi tetap ada song-songnya. Langsung kita menuju ke album yang akan kita review ya. Album review kali ini adalah sesama Korea juga, tapi rentan waktunya cukup jauh. Ini 2002. Kalau yang setelah ini albumnya dirilis tahun 2020. Selanjutnya adalah gue akan mereview album yang sebenarnya ini gue nggak beli, beda sama ini. Nah, ini beli, tapi kali ini gue nggak beli, tapi harus juga mengeluarkan effort yang cukup besar untuk mendapatkan kiriman ini. Mau tahu? Asik. Ini dia album Self Portrait Suho, the first mini album
Ini adalah pertama kali Suho merilis mini album semenjak Suho bergabung sama, dan gue akan meluruskan sedikit. Kemarin gue sempat bilang fansnya EXO adalah EXO. Yang bener itu adalah, nih gue kasih tahu ya, kemarin gue bercanda. Iya. Gue bercanda itu hanya ngetes kalian aja. Gue sebenarnya udah tahu fansnya EXO itu adalah EXO-L. Tuh, ya udah. Gue tahu, cuma ngetes aja. Kami akan kembali. Ternyata kalian memang sangat perhatian. Ini Suho. Suho ini adalah salah satu personelnya EXO yang merilis solo album. Suho itu ganteng ya ternyata. Beda lah. Ya, nggak jauh-jauh beda lah. 10-12 lah. Astaghfirullahalazim. Album ini menurut gua cukup cukup spesial ya. Karena untuk pertama kalinya gua setelah hampir 1 dekade akhirnya gua membeli lagi album atau punya lagi album artis Korea. Jadi ini yang kedua. Ketiga. Satu lagi ada artis tahun 90-an. Dia nyanyiin lagunya Sheila Majid tapi dengan versi Korea. Berarti 3. Tapi gue punya piringan hitam. Nanti kita lihat lagi kapan-kapan. Nah, cuma ini nanti ini di 3 era yang berbeda. Gue punya di tahun 90-an, gue ada piringan hitam, albumnya cewek, pokoknya penyanyi cewek yang dia nyanyi lagunya Sheila Majid yang sinaran tapi dengan versi Korea. Terus ada Kim Bum-soo. Terus Suho. Nah, Suho ini memang nggak beli, dikirimin langsung sama SM Town Korea. Tapi untuk mendapatkan kiriman itu juga tidak mudah karena The Massive harus setelah kita bikin cover lagu Let's Love-nya Suho, dinotis sama SM Indonesia. SM Indonesia ternyata langsung ngasih tahu ke SM Korea, langsung dikirimin. Dan ternyata kemarin ternyata hasil unboxing gue juga ternyata dinotis sama official account EXO. Nih, nih, tuh. Jujur gue pun juga nggak nyangka ya, karena memang nggak pernah ekspektasi itu nggak pernah sampai sejauh itu dinotis sama yang punya lagu atau label gitu. Jadi memang ya bikin aja, mengapresiasi aja, lagu bagus ya diapresiasi. Ternyata malah dikirimin ini. Dan hari ini gue khusus untuk mereview album Self Portrait-nya Suho. Karena buat gue ini cukup penting ya. Jujur seneng banget setelah banyak sekali followers baru yang ternyata mengapresiasi cover versionnya The Massive, Let's Love-nya The Massive itu yang kemarin kita sempat cover. Ternyata ada yang nyinyir juga ada, tapi lebih banyak yang mengapresiasi. Dan dari hati yang paling dalam gue berterima kasih sekali, apalagi sampai dinotis, bahkan sampai Facebooknya EXO juga posting, Insta Stories-nya juga mention ke IGTV-nya The Massive, terus Twitternya juga nyebut Hyung Rian, bahkan sampai trending ke-6 kalau nggak salah. Tapi trendingnya Hyung Rian. Nah, karena ternyata sepanjang EXO official account-nya EXO itu nge-tweet, baru kali itu EXO official account EXO nge-tweet pakai bahasa Indonesia. Bener nggak? Cemiwiu. Correct me if I am wrong. Tapi katanya sih begitu. Ya maksudnya seneng bisa bikin seneng EXO-L juga. Ya ternyata EXO-L juga ada juga yang masih first juga yang memang udah ngikutin The Massive dari dia masih SD, ada yang SMP. Ternyata ya itulah musik itu bisa mempertemukan siapapun ya. Dari suka ini, satu kesukaan bisa gue suka ini, jadi temen, jadi saudara. Nah,
buat gua EXO-L itu udah jadi saudara sekarang. Sama kayak Massivers kan kayak The Massive itu sama Massivers udah seperti saudara. Kita udah sering main futsal bareng, kadang-kadang juga ngobrol di lobi hotel kalau ada waktu. Jadi udah kayak teman. Jadi buat EXO-L yang ketemu gue di jalan dimanapun, pokoknya nggak usah ragu-ragu untuk nyapa. Gue pasti akan nengok, gue pasti akan menanggapi kalian. Aman pokoknya, tenang aja. Oke, kita mulai review albumnya. Album reviewnya kita mulai. Ini adalah cover albumnya dengan packaging yang sangat bagus, dengan kualitas cover yang sangat bagus, niat banget. Ini gue nggak tahu harga aslinya berapa, mungkin EXO-L bisa lebih tahu ya, karena ini memang dikirim langsung dari SM Town. Oke, di depan ini adalah artworknya. Mungkin foto aslinya ada foto tapi didesain lagi jadi terkesan seperti lukisan, tapi nggak tahu apa atau memang dilukis bener atau yang emang ini aslinya dari foto. Gua nggak tahu, tapi buat gue ini bagus dan memperlihatkan sosoknya Suho as a solo singer, jadi bukan sebagai boy group. Dan album ini juga cukup membuat gue terpukau, cukup membuat gue terpukau karena musiknya ternyata sedikit berbeda sama EXO ya. Gue sempat dengar beberapa lagu-lagu EXO, pas gue denger ini beda gitu, tapi tetap pop. Oke, kita lihat dari depan cover albumnya. Di sini ada tulisan Suho 2020. Oke. Nah, yang di belakang nih, Self Portrait Suho, the first mini album. Ini ada lagu-lagunya. Oke. Ini ada SM Entertainment 2020, SM Entertainment, distribute by Dreamers Company, Korea, print in Korea. Jadi dicetak di Korea. Ini yang keren. Di sini ada tulisan not for sale. Ya. Berarti CD ini tidak untuk dijual. Mungkin untuk promo, untuk gift atau untuk promo biasanya gitu. Nah, biasanya ini juga tidak dicetak banyak kalau yang not for sale. Jadi biasanya dia sangat terbatas. Nah, ini gue nggak tahu nih nomor apa, nih gue nggak tahu. Kok 0001? Apakah ini CD cetakan yang paling pertama gitu? Gue nggak tahu. Tapi gue selalu senang sama hal seperti ini ya. Hal-hal yang limited seperti ini gue senang, karena senangnya adalah apa yang gue punya belum tentu orang lain punya gitu. Yang biasanya jadi satu hal yang dibanggain banget sama kolektor, karena kebetulan memang gue kan kolektor rilisan fisik ya. Biasanya tuh gue kalau beli album tuh bisa sampai dalam tiga format yang berbeda. Misalnya kalau gue suka albumnya The Beatles misalnya, gue tuh bisa punya kaset, bisa punya CD-nya, bisa punya piringan hitamnya. Nah, nanti kalau memang Suho ini ada kasetnya atau piringan hitam, mungkin gue pasti beli. Mudah-mudahan sih ada vinilnya ya, karena gue dengerin vinil, kan dengerin piringan hitam. Oke. Nah, ini ada 001. Ini ada 1143, gue nggak tahu ini apa. Copyright 2020. Oke, kita mulai masuk ke dalamnya ya. Oke, kita buka. Nah, ini mungkin kalau yang lihat unboxing yang kemarin mungkin nggak terlalu detail ya. Oke, ini ada postcardnya. Archive Crash 1 nomor 1. Nggak tahu ini mungkin beda-beda kali ya di setiap di dalam album itu mungkin beda-beda fotonya. Ini ada foto-foto. Nah, kalau kemarin mungkin nggak terlalu jelas. Oke, ini ada tanda tangan. Oke, gimana? Maksudnya sama loh. Tapi ini rambutnya ke atas. Ini juga ada tanda tangannya. Ada, wah ini keren. Ini gue suka gayanya. Oke. Oh, ada foto yang di dalam juga. Oke.
foto diri, self portrait. Oke, kita mulai masuk ke dalam ya. Dalam mana Pak? Ya, oke, di sini ada the first mini album Suho self portrait archive number 1 crash 1. Oke, the tracklist O2 Let's Love Me In You, Starry Night, Self Portrait, For You Now, featuring susah bacanya, nggak tahu. Oke, nah ini judul-judul lagunya. Ini mah ada foto-foto, oke. Foto. Nah ini seru karena ketika gue buka ini, gue udah bisa lihat ada track 1, track 2, track 3, track 4, track 5, track 6. Nah, ketika gue ngambil ini, ternyata ini langsung. Nah, menuju ke credit title albumnya. Oke. Yang gue senang adalah ketika, jadi kenapa gue suka rilisan fisik, karena rilisan fisik itu selalu ngasih detail, credit title-nya, siapa publisher-nya, siapa yang main drum, siapa yang main gitar, siapa yang jadi produser. Itulah kelebihan dari rilisan fisik. Sampai sekarang gue masih selalu mengkoleksi rilisan fisik karena ada detailnya. Walaupun sekarang di beberapa platform digital sudah mulai ngasih credit title ya, tapi tetap buat gue rilisan fisik itu penting. Satu untuk barang yang dikoleksi gitu. Terus kalau misalnya ketemu sama orangnya langsung, si yang punya album itu gue bisa bawa, terus bisa minta tanda tangan lagi. Walaupun mungkin di sini sudah ada tanda tangan ya, tapi benar-benar tanda tangan yang dari tangannya itu kayaknya lebih seru gitu. Dan gue kalau misalnya minta tanda tangan tuh gue nggak pernah nitip, jadi gue harus langsung minta sendiri karena itu kepuasan tersendiri ketika kita bisa minta tanda tangan sama penyanyinya langsung, tapi dengan usaha sendiri gitu. Jadi gue nggak pernah minta tolong dong nitip tanda tangan gitu, nggak pernah. Atau kalau nitip merchandise sering itu beli merchandise, tapi kalau nitip tanda tangan gue berusaha untuk selalu sendiri. Kita mulai dari O2 ya. O2 ini lagu pertama, track 1, judulnya O2. O2 tuh mungkin artinya oksigen ya, artinya oksigen. Lyrics by DJ Hot Boys SH20. Mungkin Suho bikin juga kali ya kayaknya. Liriknya ada 4 orang. Ini DJ Hot Boys itu termasuk 3 orang ini kali ya. Ada Cliff Flynn, Ryan Cole, Levi, Brian Cho. Compose. Nah, not-nya itu yang bikin DJ Hot Boys. Jadi notasinya itu adalah yang nadanya. Nah, liriknya dibikin berempat. Nah, ini kalau di dalam publisher nih ya. Jadi anggap 100%. Nah, yang dapat paling banyak tuh yang DJ Hot Boys 50%. Nah, yang lyrics karena berempat, ini 50% dibagi 4. Berarti masing-masing itu berapa tuh? Kalau mau tahu royaltinya ya 12,5%, ini berarti masing-masing tuh yang 4 orang. Nah, berarti yang si DJ Hot Boys ini dapat royaltinya 50 plus 12,5, berarti 62,5 royaltinya. Jadi yang paling banyak dapat royalti untuk lagu O2 ini adalah si DJ Hot Boys ini. Mungkin DJ Hot Boys ini dibagi 3 orang kali ya. Mereka bertiga gitu kali ya. Oh iya benar bertiga. Jadi DJ Hot Boys ini mungkin dibagi 3 lagi berarti. Oke. Nah, aransemennya arranged by Cliff Flynn, Ryan Cole, Levi, and Brian Cho. Brian Cho atau Brian Cho nggak tahu nih. Brian Cho kali. Nah, ini musiknya diaransemen oleh 3 orang. Nah, masuk ke sini. Nah, vocal directed by Dis. Nah, yang vocal director itu adalah orang yang mengarahkan si Suho saat rekaman. Jadi kayak dia mikirin improvisasinya Suho itu seperti apa. Berarti bisa jadi sebagian besar adalah hasil dari arahan si Dis ini. DEEZ. Nah, background vokal by Suho. Selain jadi lead vokal, Suho juga jadi backing vokal. Gitar perform by Cliff Flynn. Synthesizer perform by Cliff Flynn. Jadi yang main synth, yang main gitar tuh adalah Cliff Flynn. It's recorded by ini di Dub Studio. Digital editing by, ini bahasa Korea susah,
engineer for mix by, jadi yang mixing ini nggak tahu siapa apa bacanya, di Big Shot Studio, di SM Big Shot Studio. Jadi ternyata SM juga punya studio rekaman. Mix by, nah jadi yang engineer-nya itu engineer-nya ada siapa nih namanya nggak tahu. Nah yang mixing ada lagi gitu. Oke, nah kita lanjut ke lagu kedua, track 2. Ini track 2. Oh, masih ada foto-foto ternyata. Oke. Wah, foto. Ini puas banget yang demen sama Suho nih. Isinya foto dia semua. Isinya muke dia semua, muke. Ntar The Massive gitu aja kali. Gambar-gambar foto-foto gitu, muka-muka semua. Sampai muntah aja ngeliat muka-muka kita. Oke, kalau Suho mah enak lihat ya, putih. Laki teh. Oke. Gue inilah ntar gue suntik aja, suntik putih. Oke, ke track 2, Self Portrait. Track 2, Let's Love. Nah ini lagu yang di cover sama The Massive. Kita lihat ya. Ada credit title-nya lagi nih. Ini kayaknya yang bikin banyak orang-orang Korea yang bikin. Kalau tadi kan yang O2 kayaknya banyak bule itu yang bikin. Yang kalau ini SH20 tuh Suho ya berarti ya? Mungkin Suho kali ya. Itu Suho ini bisa jago bikin lirik juga berarti ya. Ini publisher. Nah, ada dua nih, ada Echo Music Rights, powered by CTGA, copyright control. Jadi ada dua. Ini bener ada 4 orang yang bikin liriknya, 4 orang yang kompos, notasinya ada 3 orang. Memang rasa Koreanya berasa ya, maksudnya not Koreanya berasa sih, walaupun beda gitu, maksudnya walaupun jauh dari lagu-lagu yang memang biasa Suho nyanyikan di EXO ya, karena memang ini musiknya sangat ngeband gitu, maksudnya ada alternatifnya. Kalau lihat tadi yang lagu pertama O2 itu juga saya bilang ini Britpop banget itu. Tapi memang ternyata katanya Suho suka Coldplay ya katanya. Jadi ya no wonder kalau memang albumnya jadi seperti ini. Kita lanjut ke track 3 ya. Jadi Let's Love sudah. Nah, masih dengan foto-fotonya yang ciamik. Kayak keren juga nih, rambut gua ada belakang ham gini. Oke. Nah, kayaknya sangat manly sekali Suho nih. Oke. Kita lihat track 3, Made in You. Nah, ini ada. Ternyata setiap lagu banyak yang bikin, nggak cuma 1 orang, ada 2-3 orang. Made in You ada SH20 ini Suho kali ya? Suho bukan sih? Mungkin Suho kali ya? Mungkin Suho, karena ternyata dia juga bantuin bikin lirik loh, hampir setiap lagu loh. Oke. Masih dengan foto-foto Hyung Suho. Ini Hyung Rian, ini Hyung Suho. Bukan Rian Hyung atau Hyung Rian ya? Katanya kemarin bilangnya Rian Hyung katanya, bukan Hyung Rian, kebalik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting trending kemarin Hyung Rian. Oke, nah ini track 4 ada Starry Night. Ini salah satu lagu yang gampang dihafal ya, karena cuma pengulangan aja. Starry Night, Starry Night, Starry Night. Ya seneng nih kalau lihat album tuh bisa tahu siapa aja yang ngisi di albumnya. Serunya tuh ya di situ. Oke. Nah, track 5. Nah, Self Portrait. Nah, Self Portrait ini yang bikin juga banyak, malah 1, 2, 3, 4, 5 orang yang bikin lirik, 5 orang. Yang bikin notasinya B-Rock, Jaylin, tuh agak 4 orang. Gila, banyak banget. Tapi ya gitulah, itulah lagu ya, seni gitu, kadang begitu. Kadang ada lagu yang memang keroyokan gitu bikinnya, tapi ada juga yang bikinnya sendiri gitu. Kayak The Massive memang banyak
banyak gue yang menulis lagunya gitu, hampir semua. Tapi ada beberapa juga lagu soalnya notasinya Rama, liriknya gue gitu, ada juga yang begitu. Lanjut ke track 6 sih dengan foto-foto, banyak banget fotonya. Kenyang nih fansnya Suho nih. EXO-L kenyang. For You Now. Nah ini duet nih. Nah ini liriknya Suho yang bikin kayaknya, SH20. Gue takut salah tapi mudah-mudahan benar nih, SH20 ada Suho, mudah-mudahan. Kita nanti kalau memang ada yang tahu, kalian komen ya, kasih tahu saya, jadi biar gue tahu juga, nanti di komen aja kasih tahu. Masih dengan foto-foto. Nah ini kayaknya Thanks To nih, sepertinya Thanks To. Gue nggak tahu bacanya apa nih kan, bahasa Korea. Nah endingnya ada We Are One, EXO. Jadi sebenarnya mereka ini memang bikin project solo itu bukan keluar dari band ya. Dia tetap di bawah naungan EXO juga, karena album video klipnya pun juga di channelnya EXO. Oke. Oh ini credit title dari keseluruhan nih. Nah ini EXO produsernya, kalau di Indonesia kan Ibu Acinnya lah gitu ya. Ini produsernya album keseluruhan itu Suman Lee. Wah, ini berarti orang yang berperan besar nih, milih lagunya juga dia nih pasti nih. Producing Director, A&R Direction, Coordination, National A&R, Music Licensing, Mastered by, ada semua tuh. Ini ada Artist Management and Promotion, ada nama-namanya mungkin. PR-nya siapa, ada media planningnya siapa, manajemennya, ada SM USA juga ternyata. Nih graphic design, ini nggak tahu siapa nih, nggak, karena bahasa Korea. Art Director, Creative Concept Planning and Arrangement, Photography, Artwork, Executive Advisor, Yang Min Kim, So Yang Nam, with EXO-L. Wah, jadi ternyata yang jadi supervisi juga EXO-L juga supervisi ya. Wah keren, emang melibatkan fans berarti ya. Keren. Ini ada official homepage, ada Suho official homepage, EXO official homepage, ada SM Entertainment official homepage, YouTube channelnya juga We Are One EXO, semua disebutin di sini. Nah habis. Oke, terima kasih buat EXO-L. Oke, udah bener ya EXO-L ya. Yang kemarin tuh gue bercanda, gue ngetes kalian. Gak ada yang beneran, gue nggak tahu. Yaudah. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di album review berikutnya. Oke.